Pernahkah kita berpikir dari 114 surat dalam Al-Quran, kira-kira surat apa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat sholat subuh? Apakah beliau memilih surat pendek seperti kita, atau justru membaca surat panjang penuh makna tentang kehidupan dan kematian? Malam ini mari kita telusuri, bukan sekedar surat apa yang dibaca Nabi, tetapi juga mengapa beliau memilih surat itu, dan pesan besar apa yang Allah ingin tanamkan dalam hati setiap mukmin saat mentadaburinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan lebih dari 6.000 ayat. Artinya kita memiliki lautan pilihan untuk dibaca dalam setiap rakaat setelah Al-Fatihah. Sebagian orang memilih surat-surat pendek dari juz amma seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas. Sebagian lagi menyesuaikan bacaan dengan momen tertentu, misalnya di bulan Ramadan atau saat dalam perjalanan. Lalu muncul pertanyaan penting, kalau begitu surat apa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat sholat subuh? Mari kita dengarkan kisah dari seorang sahabat mulia. Diriwayatkan dari Qutbah bin Malik, ia berkata, aku pernah sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau membaca surat Qaf pada rakaat pertama. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, sehingga statusnya sahih tanpa keraguan. Nah, sahabat beriman, menarik sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Qaf di rakaat pertama. Mengapa bukan Al-Ikhlas atau Al-Kautsar yang pendek? Karena isi dari surat Qaf adalah peringatan tentang hari kebangkitan, hari di mana manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dihisab seluruh amalnya. Allah berfirman, wa nufiha fis-suri dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang telah diancamkan kepada mereka. Quran surat Qaf ayat 20. Surat ini mengajak kita merenungi kehidupan dan kematian, mengingatkan bahwa setiap amal sekecil apapun akan dicatat, dan setiap manusia akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semuanya.
Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini setiap subuh saat fajar mulai menyingsing, ketika manusia baru membuka hari, seolah Allah ingin membangunkan kesadaran. Wahai hambaku, bangunlah, bukan sekedar untuk hidup di dunia, tapi siapkanlah hidupmu untuk akhirat. Lalu apa yang beliau baca di rakaat kedua? Masih dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Amr bin Harith, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Takwir dalam sholat subuh. Hadis riwayat An-Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasai. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, surat At-Takwir juga memiliki tema besar tentang hari kiamat. Allah berfirman, idza syamsu kuwirat, yang artinya apabila matahari digulung. Quran surat At-Takwir ayat pertama. Subhanallah, bayangkan matahari yang selama ini menerangi dunia tiba-tiba digulung, langit runtuh, bintang-bintang berjatuhan, dan semua manusia berdiri gemetar di hadapan Allah. Surat ini menggambarkan kekacauan besar alam semesta di hari kiamat, saat semua manusia menyadari bahwa tidak ada tempat berlari selain kembali kepadanya. Maka pantaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih surat ini di rakaat kedua subuh, karena setelah peringatan hari kebangkitan di rakaat pertama dengan surat Qaf, beliau menutupnya dengan gambaran kedahsyatan hari kiamat di surat At-Takwir. Sahabat yang dirahmati Allah, dua surat ini, Qaf dan At-Takwir, adalah peringatan sekaligus pelajaran besar bagi kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa solat bukan hanya sekedar gerakan, tetapi momen refleksi rohani, di mana setiap ayat yang dibaca mengingatkan kita tentang hakikat hidup dan mati. Maka barang siapa membaca dua surat ini dalam solat subuh dengan pemahaman maknanya, akan tumbuh rasa takut kepada Allah, tumbuh rasa syukur yang mendalam, dan semangat untuk memperbanyak amal soleh. Sahabat istiqomah yang dimuliakan Allah, marilah kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan surat Qaf dan surat At-Takwir sebagai bacaan dalam solat subuh, bukan sekedar meniru, tetapi juga memahami pesan langit di baliknya. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut dengan ayat-ayatnya dan memberikan kekuatan untuk terus beramal soleh hingga akhir hayat. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami, penghapus kesedihan kami, dan penghilang segala kegundahan kami. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.